Oke, video kali ini mungkin khusus membahas tentang psikologi. Jadi aku nggak akan membahas tentang market. Kenapa? Em, karena ini akan sangat membantu kalian di keadaan market yang sekarang. Ya, kalian mau dengerin boleh, kalian nggak mau dengerin juga nggak apa-apa. Karena aku tahu topik psikologi ini paling nggak laku kalau dibahas, ya. Karena mereka kalian tuh pengennya cuan aja gitu ya, tapi padahal di balik cuan itu kalian nggak ngerti kenapa kok bisa cuan di market, kenapa kok kalian itu bisa misalnya gini, loss tipis itu pun juga salah satu advantage di market. Ingat ya, loss tipis itu juga salah satu advantage di market. Loss gak terlalu dalam atau loss tapi nggak nyangkut itu juga advantage dalam market keadaan sekarang, ya. Jadi ingat, loss gak dalam itu adalah advantage juga dalam keadaan sekarang, ya. Loss dalam gak nyangkut itu juga advantage dalam keadaan market sekarang. Kenapa? Gini, nah, saya jelasin dasar dulu. Psikologi yang paling membunuh trader itu adalah FOMO. Ya, kenapa kok aku bilang paling membunuh trader? Karena FOMO ini disebabkan eh, melihat market yang rebound sedikit di keadaan market yang bearish, ya, itu kalian harus punya saham itu. Pertanyaannya tak kembalikan, waktu rebound tersebut yang kalian harapkan apa? Oh, aku mendapatkan paling bottom, setelah itu reversal sangat jauh, setelah itu aku cuan ratusan persen. Itu kan yang dipikirkan. Tapi jangan salah, jangan dibandingkan sama scalper. Kalau scalper itu adalah level tertinggi dalam dunia trading. Dan scalper itu, ya, ngambilnya cuman 1-2%. Dia tidak pernah ngehold sampai sekian lama. Kayak gitu. Lain sama dengan kita yang orang FOMO-FOMO ini ngambil paling bawah, minta jualnya yang paling atas. Dan kalau di market masih berpikir seperti itu, mending berhenti sekarang. Ya, itu satu, FOMO. Ya, psikologi yang kedua, karena FOMO tersebut biasanya disebabkan oleh trading system yang nggak punya. Gitu. Kenapa aku bilang trading system yang nggak punya? Karena um, kalian waktu entry kan cuman berdasarkan mikir itu saham hijau, kayak gitu, ya. Kalian cuma berpikir berdasarkan saham itu hijau. Kalau saham itu nggak hijau, nah, baru kalian mikir, ya. Padahal nggak, kalau saham itu nggak hijau, misalnya merah, itu kadang ya posisi yang bisa dimanfaatkan untuk seorang swing trader untuk entry dengan um, resiko yang lebih minim, seperti itu, ya. Oke, lanjut tentang menunggu. Nah, menunggu itu kalau swing trader hampir di beberapa apa alumni, hampir kira-kira separuh lebih, 70 persenan lah, itu kondisinya di keadaan menunggu ini. Karena apa? Karena tahu kondisi ISG yang bearish, karena tahu second liner sudah berpengaruh, karena tahu kalau market secara keseluruhan itu sudah jeleknya minta ampun. Beda waktu kita ISG masih 7.000. Itu keadaan di mana second liner, third liner pun sangat masih bisa dimainkan lah. Kayak gitu.
Makanya kayak buka SMA, MTech waktu itu kita sempat menikmatinya. Kayak gitu. Karena apa? Ya karena faktor tadi. Waktu di 7.000 itu keadaan market meskipun blue chipnya jelek, tapi second linernya kita bisa masih cari makan di sana. Dan itu pun kita akhirnya endingnya setelah tahu market itu begitu jelek seperti sekarang, akhirnya ujung-ujungnya apalagi menunggu lagi, kayak gitu ya. Dan kenapa aku bilang menunggu ini juga salah satu faktor yang krusial juga. Kalian ingat gak ada orang ngomong kalau kalau ngomong itu gini, dalam krisis nih ya, kita itu uh, apa pasti akan ada orang kaya baru. Wah, denger omongan kayak gini, merasa lihat IHSG yang krisis kayak gini, ya, yang jelek kayak gini. Terus merasa langsung kayak, oh ini saatnya aku menjadi kaya. Terus akhirnya tebak-tebakan bottom lagi. Kembalilah lagi ke nomor satu lagi ini, ke FOMO lagi. Nah kalau siklusnya muter gini terus ya lama-lama duitnya habis. Kayak gitu. Ya. Dan aku juga mau ngasih tahu, waktu keadaan COVID itu, ya setelah COVID, ya ini nih, ini kan setelah COVID, ya setelah membalnya COVID, terus posisinya ada di apa ya, di sideways ini, IHSG yang sideways. Itu kesempatan kita menjadi kaya itu gede banget. Dan ingat loh ya, ini cuman IHSG aja yang 30 jalannya 30% seperti ini. Cuman di dalamnya banyak emiten yang jalannya bisa sampai ratusan persen. Nah, bagaimana cara menikmati hal seperti ini? Ya kembali lagi, menunggu lagi. Gitu. Menunggu apa? Menunggu momen yang tepat. Momen yang tepat seperti apa? Jangan nebak bottom. Gitu. Karena apa? Ini bukan bottom. Jangan salah, ini kalian kasih tahu, ini bukan bottom. Bottom adalah ini. Dan ini pun dibentuk bottom karena faktor ini, karena faktor ada sideways ini. Ingat ya, bottom ini dibentuk karena ada sidewaysnya ini, baru kita bisa consider bottom. Jadi jangan dibalik-balik ya. Jadi jangan, oh aku tahu ini bottom. Nah kalau ini ternyata nggak kebentuk ini, terus dari sini turun lagi lebih dalam. Oh ini masih lebih bottom lagi. Jangan. Kayak gitu. Ya. Jadi ingat, pertama omongan orang yang tentang kayak dalam krisis itu pasti ada orang kaya baru. Bener. Aku setuju kalau itu. Cuman bagi orang yang mengerti dan tahu apa yang mereka perbuat, ya, bukan nekat. Ingat ya, orang itu aku tergerak membuat ini karena beberapa hal. Karena ada beberapa influencer ngomong orang yang punya nyali yang bisa kaya dalam keadaan kayak gini. Hey, orang yang punya nyali, ya, itu yang punya istilahnya punya mentalitas dan punya ilmunya. Ya, mentalitas dan ilmunya itu ada. Bukan bonek, bukan bondo nekat. Itu kalau bondo nekat itu ya sama aja kayak orang bodoh. Kayak gitu. Ya. Jadi please berpikirlah secara clear. Ya. Kalian tuh juga harus tahu. Ya. Beberapa hal yang misalnya kayak dibicarakan oleh influencer besar itu please lah disaring lah kayak gitu. Karena apa? Di IHSG ini
kepentingan masing-masing, apa ya, kepentingan masing-masing masyarakat itu, masing-masing influencer itu dibaliknya kita nggak tahu, kayak itu. Contoh semisal kayak emiten-emiten kayak Pak PP yang sering diomongkan, emitennya Pak Angguan yang sering diomongkan, mana ujung-ujungnya kemana, kayak gitu ya. Itu sama aja dengan perkataan kayak waktu zaman COVID kita disuruh beli Unilever karena produknya kita pakai. Jangan, ya. Video tentang psikologi ini sampai sini aja. Coba dicerna baik-baik omongan saya, ya. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi orang kaya baru berkat saham, tapi dengan knowledge yang baik juga. Oke? See you in my next video.